Akan lebih tinggi pastinya. Nah, tapi menurut Bang Devri gimana? Enakan di darat apa di laut? Ya kalau misalnya kita ini sebenarnya kita nggak mungkin beda-bedakan antara darat dan Ya laut. nggak apa-apa kan, ini kan kita lagi ngomongin pengalaman ya kan. Benar. Tidak, justru semuanya ini darat dan laut bagus karena ini pelayan masyarakat. Hanya kita lagi ngobrol sisi darat tuh kayak gimana, di laut kayak gimana enaknya. Pasti kan ada namanya suka duka. Tentunya begitu kan. Tetap semuanya ya bagus. Namanya kita pelayan pada masyarakat kan. Orientasinya kan ke sana. Gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke guys, hari ini saya berada di Pulau Harapan. Yaitu Pulau Harapan ini adalah administrasi dari Kepulauan Seribu guys. Jadi ini masih wilayah DKI Jakarta. Nah kebetulan kami dari Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah, kebetulan kami berada di sini menempatkan ambulan laut. Nah kebetulan di sini sudah ada kru-krunya nih. Kita kenalan dulu, Bang Andri. Siap. Bang Devri, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat baik. semuanya? Baik. Oke, sebelumnya kita sudah melakukan podcast atau ngobrol-ngobrol nih dengan penanggung jawab wilayah dan penanggung jawab unitnya. Nah hari ini kebetulan ada kru kapal ambulan laut ya. Kebetulan Bang Devri sebagai perawatnya ya. Siap. Kalau Bang Andri? Sebagai klasi. Sebagai klasi. Jadi kepada klasi itu sebagai apa tuh? Kru kapal sih. Kru kapal ya, karena memang di kapal itu guys tidak hanya sekedar, walaupun ini ambulan laut, tapi tidak hanya sekedar perawat doang, karena di situ ada nahkoda, ada klasi ya, kemudian apa lagi tuh, ada ABK kayak gitu ya. Nah jadi macam-macam. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Oke, mungkin dari Bang Devri dulu nih. Bang Devri kan di PK3D Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah ini udah berapa lama? Ya, saya bergabung berawal dari kita namanya AGD ya. Nah, saya bergabung dari 2016. 2016 ya, berarti udah sekitar berapa tahun tuh? Berarti sama sekarang 7 tahun. 7 tahun ya. Wah, luar biasa. Nah, kebetulan Bang Devri ini dulunya di ambulan darat ya. Siap, nah, kemudian bergabung di ambulans laut. Iya. Bang, apa perbedaannya ambulan darat dengan laut nih? Oh, udah jelas ya, kalau ambulan darat kan Lihatnya sana. iya, ambulan darat kan pasti ada roda ya. Betul. Nah, kalau ambulan laut itu kita kapal, nggak ada roda. Nah, dan yang lain perbedaannya tuh sangat banyak ya. Ketika saya menjadi perawat di ambulan darat dan ambulan laut. Yang pertama-tama kalau di perawat ambulan darat, kita sebagai perawat di dalam mobil. Oke. Yang mobil itu seperti mini ICU. Jadi kita tuh waktu itu di ambulan advance. Oke. Ya, yang di dalamnya itu ada berbagai macam alat seperti ventilator, sirin pump, infus pump dan lain-lain. Pokoknya standarnya ambulan lah kira-kira Standarnya seperti itu ambulan ya. seperti itu. Apa yang membedakan antara ambulan darat dengan laut, Bang? Yang membedakan itu Mungkin secara pengalamannya bagaimana nih? Stresornya? wah, sangat tinggi ya kalau di sini ya. Di laut ya. Stresornya ya. Kalau di darat lebih mudah kayaknya manuvernya ya. Manuvernya lebih mudah. Kalau di Lebih darat cepat. kan kita kan cuma bermasalah dengan kemacetan. Oke. Ya bagaimana cara mengemudi ambulan. Ya, terus bagaimana kita ketika mendapat pasien gawat darurat ketika macet gitu kan. Itu kalau di darat. Kalau di laut kita bagaimana caranya kita aman diri dulu nih. Ketika kita nanganin pasien sambil ombaknya goyang, Oke. ya kan? Jadi mengatasi diri sendiri Mengatasi saja diri. agak kesulitan kan? Agak Mungkin harus kesulitan. benar-benar terbiasa gitu. Kalau nggak bisa muntah-muntah ya Bang ya? Betul. Iya. Iya, apalagi menenangkan pasien juga kan. Menenangkan Jadi pasien harus juga. dua nih ya, menenangkan diri sendiri, kemudian menenangkan pasien. Menenangkan Berarti pasien. stresornya akan lebih tinggi. Akan lebih tinggi pastinya. Nah, tapi menurut Bang Devri gimana? Enakan di darat apa di laut? Ya kalau misalnya kita ini sebenarnya kita nggak mungkin beda-bedakan antara darat dan Ya laut. nggak apa-apa kan, ini kan Sebenarnya kita sama lagi aja. ngomongin pengalaman Oke, ya kan. benar. Tidak, justru semuanya ini darat dan laut bagus karena ini Iya. pelayan masyarakat. Hanya kita lagi ngobrol sisi darat tuh kayak Darat, gimana, ya. di laut kayak gimana enaknya. Pasti kan ada namanya suka duka. Tentunya begitu kan. Iya. Tetap semuanya ya bagus. Namanya kita pelayan pada masyarakat kan. Orientasinya kan ke sana. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya di kapal tuh saya lebih enak sih, lebih enjoy.
Lebih enjoy. Karena melihat pemandangan ya. Lihat pemandangan, Laut. kita bagaikan kayak wisata. Iya. Jadi kita mungkin kalau dulu kalau kesini harus apa ya? Mungkin jarang-jarang kali. jarang-jarang dan membutuhkan ongkos yang agak Lumayan, relevan benar ya. Tapi hiburan gitu. nah, Sebagai jadi hiburan. jadi di sini bekerja sambil bermain. Iya. Karena kalau kita nggak seperti itu stres juga, Bang. Bener nggak? Namanya kita ya jauh dari keluarga mungkin atau mungkin juga ya namanya di laut kan, wah tingkat resikonya lebih besar lagi. Iya, benar. Bener nggak? Kalau terjadi apa-apa ya amit-amit kan kita bingung. Kalau di jalan mogok bagaimana? Enak, Iya, betul. tinggal kita minggir selesai. Iya. Kalau di laut mogok bisa terombang-ambing dan lain Iya, sebagainya. betul. Artinya ada. Tetapi enjoy ya. Enjoy pasti. Enjoy. Oke, nah sekarang ke Bang Andri nih. Bang Andri kan sebagai klasi. Sebagai klasi ini sebenarnya tugasnya apa, Bang, di ambulan kapal ini? Untuk kelas sendiri ini dan untuk kelas sendiri sebenarnya memastikan kapal itu dalam kondisi ready pada saat Ready. evakuasi. Berarti termasuk ngecek mesin dan lain-lain. Semua. Kita luar di biasa. fokus kita di situ selain perawatan ringan sampai perawatan yang masih bisa kita handle sendiri gitu ya. Kita lakukan sendiri perawatannya. Berarti itu protapnya memang harus dicek setiap hari. Betul. Artinya ketika kita jalan kapal itu udah ready. Udah ready. Jangan sampai ada terjadi trouble. Kegiatan klasi sendiri setiap harinya itu ada pengecekan oli, pemanasan mesin. Jadi ketika pada saat ada evakuasi di siang hari, mesin itu udah ready, udah kita siapkan. Berarti tidak hanya seperti ambulan darat, Bang Devri, Ewagon. Ya, Ewagon. Cek engine, Engine. water, oil ya. Mungkin di kapal juga sama, betul ya. Jadi dicek semua kelayakannya, jangan sampai pada saat kita evakuasi ada trouble ya. Iya, Menurut betul. sih, Pak, kita Betul. pengecekannya dari mesin, terus navigasi, radar. Nah, jangan sampai ketika kita berlayar bermasalah pada radar, pada GPS. Bisa nyasar ke Iya. Singapura. Ya. Nah, Bang Andri, udah berapa lama di PK3 ini, Bang? Saya sendiri sih per Januari 2023 ini. Per Januari 2003. Kebetulan Bang Andri ini adalah putra daerah ya. Artinya orang Pulau Seribu ya. Di mana pulau mana, Bang? Saya di Pulau Tidung. Pulau Tidung. Wah, guys, Pulau Tidung itu adalah pulau wisata. Jadi kalau kalian yang belum pernah ke Tidung, sekali-kali Iya, main ya. silakan. Nah, ini Berkunjung kebetulan ya. Bang Andri putra daerah Pulau Seribu di Pulau Tidung. Iya, Nah, betul. terus tadi ya, Bang, apa namanya? Suka dukanya. Pasti dong, ya namanya suka tetap ada dukanya dikit. Ya, kira-kira apa, Bang? Kalau untuk Suka dukanya. sih, pengalaman saya di PK3D Ambulans Laut, seru aja. Seru. Sering berinteraksi sama teman-teman, seru Oke, banyak dari berbagai macam daerah ya kan? Betul. Terus? Kalau untuk dukanya sih ya sedikitnya itu ketika kita berlayar malam. Oh, Pasti malam hari. bener guys. Jam 12 Ini yang perlu teman-teman semuanya pemirsa tahu ya. Kita perjalanan malam tidak seperti bawa mobil, Bang Devri. Iya, betul. Ya, kalau mobil enak ya. Kalau laut coba bayangin, nggak kelihatan jalannya, Kelihatan. guys. Ya, gimana lagi tuh? Suka Ya dukanya. itu cuma kita sih agak riskan atau waspadanya lebih tinggi lah kalau pada saat evakuasi malam itu, karena kan ya tadi dari sisi penerangan, dari radar kan namanya elektronik kan bisa sewaktu-waktu itu error. Betul. Ya kita nggak tahu, lebih tinggi lah tingkat Iya. celakaannya lah. Benar. Timbang siang kan kita bisa lihat Oke. pandang. Lah kayak kita yang awam jujur aja, kalau saya bukan orang kapal kan bahasanya walaupun siang ya kelihatan, tetap aja kita kalau nggak ngerti ilmunya nggak ngerti juga nih jalan luas Iya, begitu benar. ya. Gelap. Tapi kalau misalkan yang punya ilmunya kan pasti ada cara-caranya. Apalagi perjalanan malam. Tapi ada nggak mungkin yang kendala yang mungkin ada ombak besar satu pada saat evakuasi pasien ke Ancol? Pernah nggak ada pengalaman? Hampir sering sih, makanya di situ suka berkoordinasi antara pihak kapten dan klasi menghadapi cuaca ini. Biasanya cuaca sih ada jeda untuk kalau angin ya atau cuaca itu ada jeda nih, dia agak tenang, per beberapa jam agak tenang. Nah di situ bisa, kalau misalkan kayak ombak barat daya, Oke. kita evakuasi dari Pulau Tidung. Kita agak melipir tuh ke pulau-pulau yang bisa kita berlindung jalannya. Oh, oke. Hindarin ombak dan angin gitu. Betul. Gimana itu sih sebenarnya. Sedangkan kadang namanya alam ya, kita nggak bisa prediksikan juga kan. Oke, secara keilmuan betul kita bisa lihat, tapi yang namanya di alam kan kita nggak tahu. Bisa aja sewaktu-waktu hitungan per sekian menit bisa berubah, Sekian betul menit, nggak? sekian detik Nah, berubah. untuk menghadapi yang mungkin ya khawatir apa nih yang mungkin teman-teman dari ambulan laut nih, dari sisi abang nih, Kalau dari supaya kita tenang lah gitu. kalau dari klasi sih atau dari kapal sendiri, Pak, untuk menghadapi itu sebenarnya yang penting kalau dalam kondisi mesinnya itu dalam kondisi baik gitu loh. Artinya dalam sambil perjalanan kita selalu mengontrol semua kondisi mesin itu normal gitu. Betul. Dari segi pompa yang ada di kapal, pompa kita cek turun semua ke bawah. Artinya kita cek dulu semua apa namanya perangkatnya ya. Betul. Artinya ketika nanti di jalan apa ya kita nggak tahu ya. Namanya juga kita apa sih kita nggak tahu lah. Pokoknya yang jelas kita prosedur tetap kita jalankan. Karena ini bagian dari pelayanan kepada masyarakat juga supaya ya pasien nyaman lah dan bisa selamat sampai darat ya di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah sakit. Artinya itu.
Tetapi pada dasarnya gimana sih teman-teman di laut ini? Senang apa enggak, Bang Devri dulu deh? Ya, kalau saya sih cenderung senang ya. Iya. Karena saya dulu juga riwayat pekerjaan saya dulu pernah di tambang. Jadi ketika saya dapat mandat atau perintah dari atasan untuk bekerja di laut, saya sangat senang. Senang ya? Iya, jadi Artinya menikmati ya? Menikmati dan kangennya hilang lah saat di tambang itu. Jadi Iya, begitu. jadi memang harus ada apa ya, cara-cara tersendiri supaya kita itu lebih nyaman, karena kalau ya tahu sendiri lah namanya kita di pulau kan mungkin tidak ini di darat ya, seramai di darat. Jadi harus ada cara-cara tersendiri supaya kita lebih nyaman ya Bang ya. Nah kalau Bang Andi sendiri untuk bisa mengatasi mungkin suntuk, kegalauan dan lain-lain itu seperti apa? Kalau untuk kerjaan Pak, Ya, ya di kapal nih. kalau saya sih emang senang banget karena kalau gini Pak, kalau orang pulau itu bilangnya yang namanya orang pulau itu orang laut. Oke. Jadi lu, Ini karena dasarnya Bang Adi ini orang pulau nih guys. Jadi memang benar-benar udah terbiasa dari kecil ya. Artinya ya tinggal apa ya, menyesuaikan saja ya. Mungkin di kapal-kapal udah sering juga mengoperasikan. Nah, yang tinggal di ambulan laut ini tinggal menyesuaikan saja. Artinya ya kekhawatiran manusiawi lah kan. Tetapi mungkin lebih tenang ya Bang ya. Oke. Harapannya apa nih buat kita di PK3D pelayan kepada masyarakat nih, harapannya apa sih PK3D buat masyarakat? Bang Devri dulu nih. Ya, saya sih harapannya supaya masyarakat merasakan betapa adanya kita di sini. Jadi kita menolong juga dengan semangat dan gigih karena masyarakat merasakan dan bahagia dengan adanya kita di sini. Ya, intinya bagaimana caranya masyarakat itu bisa terlayani Dan bahagia dengan adanya kita di sini. Luar biasa. Kalau Abang harapannya apa nih buat Kalau saya harapannya saya kan sebagai putra asli. daerah? Betul. Nah, harapan saya apa yang sudah pemerintah ini fasilitasi, masyarakat sendiri itu bisa menikmati itu. Oke, jadi Kita udah punya ambulans laut, punya ambulans mini ya kan. betul. Tinggal bagaimana masyarakatnya bisa manggil kita gitu. Oke. Kita perlu sosialisasi gitu. Nah, Betul. Jadi memang sosialisasi itu terus berjenjang dan terus berkesinambungan, jangan sampai terputus, karena saya yakin masih banyak juga masyarakat di Pulau Seribu ini ada yang belum tahu fasilitas ambulans laut ini. Ya harapannya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan juga masyarakat di Pulauan Seribu lebih paham ketika ada kejadian ya bisa menginformasikan ke kami, karena apapun yang terjadi kita tidak akan tahu kalau masyarakat tidak menyampaikan. Betul nggak? Ya intinya goalnya adalah ya tidak ada masyarakat yang sampai sakit tuh ya nggak tertolong lah, kira-kira kayak gitu. Oke, nah pesan-pesan buat rekan-rekan sesama PK3D, entah seluruhnya, nggak hanya di darat dan laut ya. Harapannya seperti apa supaya lebih semangat dan mantap nih dari pulau sendiri, dari Bang Andri dulu. kalau saya sih punya pesannya ya untuk tim PK3D untuk khususnya laut dan umumnya keluarga PK3D tetap solid dalam melayani masyarakat. Kompak ya. Kompak lah. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan. Betul. Kita sama. Itu poinnya. Mungkin materanya beda, ini di laut, ini di darat, tapi satu kita harus solid. Karena dengan kita solid, ya nanti akan bagus ya pelayanan pada masyarakatnya. Kalau Bang Devri, pesannya nih buat seluruh punya Bang, Ya. supaya lebih semangat lagi Bang. Pesan-pesan saya untuk seluruh PK3D, baik laut, darat, dan udara, kita harus tetap semangat. Bagaimana caranya tidak ada masyarakat yang terbengkalai akan adanya kekurangan kesehatan. Jadi kita tetap semangat dalam memajukan seperti Jakarta sehat. Ya, seperti itu. Jadi intinya kita harus tetap solid ya pada umumnya. Dan semangat. Kompak semuanya lah. Jangan ada gontok-gontokan dan lain-lain. Tapi saya yakin nggak ada gontok-gontokan. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai dibawa sampai ya rame gitu. Rame dalam artian ribut ya. Tetapi saya yakin rekan-rekan kita di PK3D selalu kompak lah. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya nih Bang Andri. Luar biasa. Mudah-mudahan tetap kompak dan solid. Amin. Bang Devri semoga betah di ambulans laut ya. Oke, itu aja guys sharing kita hari ini dengan rekan-rekan dari tim PK3D ambulans laut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan masyarakat di Kepulauan Seribu ya umumnya khususnya ya, kemudian umumnya adalah seluruh masyarakat DKI Jakarta bisa terlayani ketika membutuhkan pelayanan ambulans gawat darurat di PK3D. Sukses buat kita semuanya. Saya doakan semoga kita selalu sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pas.